Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudariku, dimanapun kita semua berada saat ini. Marilah kita luangkan waktu kita sejenak, untuk membuka hati kita bagi kebenaran firman Tuhan berbicara, tentang apa yang Tuhan ingin kita tahu dari kehendak dan rencananya bagi kita melalui renungan hari ini. Tema renungan hari ini adalah tentang, hanya Injil yang bisa menyelamatkan. Nats bacaan hari ini, terambil dari kitab, Roma pasal 1 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mungkin ada di antara kita, ada yang bertanya, apa itu Injil? Injil adalah berita baik tentang Yesus Kristus. Tanya mengenai siapa dia dan apa yang dia telah lakukan. Tentang Yesus Kristus yang mati sebagai penyelamat kita, dan dibangkitkan sebagai Raja kita. Paulus mengungkapkan bahwa melalui Injil-lah, setiap orang yang percaya kepada Kristus akan beroleh keselamatan. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang akan menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Tuhan, karena Injil memberitahukan kepada kita bahwa Kristus Yesus datang ke dalam dunia sebagai penebus dan menyelamatkan kita dari konsekuensi dosa. Dulunya kita dalam kegelapan, sekarang kita yang percaya dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Dulunya kita seteru dengan Tuhan, karena dosa dan ketidaktaatan kita, sekarang kita diperdamaikannya dengan Bapanya. Dulunya kita tidak percaya, sekarang kita menjadi percaya kepadanya. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Tuhan sehingga setiap orang yang mendengarnya dan mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Paulus menyampaikan bahwa orang yang diselamatkan bukan hanya orang Yahudi. Siapapun orangnya, namun yang selamat ialah orang yang percaya kepada Yesus. Melalui suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus memberikan pengharapan kepada orang non-Yahudi bahwa keselamatan juga tersedia bagi mereka yang percaya, walaupun janji keselamatan itu pertama-tama diberikan kepada orang Yahudi yang kemudian melalui mereka Injil dinyatakan bagi semua bangsa. Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus merupakan kekuatan Tuhan, karena Injil adalah kekuatan Tuhan, dan bukan kekuatan manusia, maka keselamatan atau hidup kekal di sorga, Tuhan yang menyediakannya melalui karya salib Kristus Yesus. Kata, menyelamatkan, di sini terjemahan dalam bahasa Yunani, adalah, soteria, akar katanya adalah, sozo, artinya bukan hanya memindahkan kita dari neraka ke sorga, tetapi juga termasuk kesehatan, penyembuhan, kesejahteraan, serta, menyelamatkan dari bahaya. Injil Kristus memiliki pengertian bahwa kekuatan yang berasal dari Tuhan, tidak ada unsur lain, atau dari manapun yang dapat membuat manusia selamat. Keselamatan murni dari Tuhan melalui Injil dan dikenal dengan nama anugerah atau kasih karunia. Tuhan tidak meminta manusia untuk berbuat baik supaya selamat, namun hanya dengan percaya saja kepada Yesus. Sebab keselamatan adalah anugerah Tuhan. Jadi Tuhan akan menyelamatkan orang yang benar dan sungguh-sungguh dan setia kepadanya. Paulus menekankan bahwa haruslah orang beriman atau orang percaya Yesus dahulu untuk diselamatkan. Barulah setelah itu melakukan perbuatan baik sebagai tanggung jawab orang yang telah diselamatkan. Keselamatan adalah mutlak anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita. Jangan sia-siakan anugerahnya supaya keselamatan tetap ada pada kita. Jadi Injil bukan berbicara tentang manusia berdosa, tetapi Injil berbicara tentang kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan? Kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat 22. Ayat 21 berbunyi, tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Tuhan telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayat 22. Kebenaran Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Di sini dikatakan tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Tuhan telah dinyatakan. Apa itu kebenaran Tuhan? Yaitu, kebenaran Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Dengan kata lain, kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan, dan diselamatkan, semuanya karena pemberian. Kebenaran dan keselamatan yang kita miliki adalah pemberian, bukan usaha kita. Jadi, marilah kita tetap taat dan setia kepada Kristus, dan hiduplah sesuai dengan nilai-nilai kebenaran Injil Kristus. Sebab Injil adalah kebenaran Tuhan, yang dapat menyelamatkan kita dari ketidakbenaran dunia ini. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Berbahagialah, setiap kita yang mendengar, mengerti dan melakukannya. Kita akan berbahagia olehnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.